Halo, perkenalkan nama saya Zahratul Aini, NPM 18510 Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum lingkungan, hukum lingkungan sepengetahuan saya. Jadi hukum lingkungan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu, di mana lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk diri kita sendiri, maksudnya termasuk manusia itu sendiri. Jadi apa yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Perlindungan dan pengelolaan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas asas-asas dan tahun hukum lingkungan yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi ada yang namanya UU LH nomor 4 tahun 1982, yang dimana itu tuh mengatur pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang. Nah, yang kedua itu ada UUPL yang dimana tahun nomor 23 tahun 1997, yang dimana itu tentang tanggung jawab negara, berkelanjutan dan manfaat. Yang ketiga ada UU PPLH nomor 32 tahun 2019, yang dimana ini adalah undang-undang hukum lingkungan kita yang terbaru. Maksudnya bukan yang terbaru sih, tapi ya maksudnya yang kita pakai sekarang ini. Jadi di dalam UU PPLH tahun nomor 32 tahun 2009 ini, yaitu aslinya itu adalah tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemaran membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Yang ketiga dan yang terakhir ialah hak atas lingkungan dan tanggung jawab kita sendiri. Nah, bicara masalah hak, berarti kita itu punya hak ya di dalam lingkungan kita ini, di dunia ini kita mempunyai hak, yang dimana hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi kita tuh juga mempunyai hak di dunia ini yang merupakan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan salah satu bentuk hak asasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga diatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu udah diatur nih kalau misalnya kita juga berhak atas lingkungan hidup yang sehat di dunia ini. Oke. Pengaturan mengenai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga diimbangi dengan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Contohnya nih, kita tuh harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak tercemari. Seperti banyaknya hal nih, kalau misalnya di dunia ini sekarang tuh udah banyak aja nih. Menurut data, pernah tuh 10% orang meninggal gara-gara akibat ini nih, kayak pabrik-pabrik terus ngeluarin asap-asap gitu. Nah, itu pernah tuh terjadinya 10% orang meninggal gara-gara itu tuh polusi. Kita tuh, apalagi kita di Indonesia nih, polusi kita tuh udah banyak. Pernah
lihat Instagram, TikTok atau segala macam gak sih, yang dimana pada masa pandemi COVID-19 ini di Jakarta terutama itu tuh kan banyak tuh orang yang pulang kampung, sehingga udara di Jakarta polusi di Jakarta itu berkurang. Jadi kayak bener-bener kayak di perkampungan gitu udara di Jakarta. Tapi pas orang-orang sudah mulai yang namanya meremehkan yang namanya COVID, itu kan di Jakarta tuh udah rame lagi tuh ininya udah rame lagi, jalan-jalan segala macam, udah pabrik-pabrik udah beroperasi. Nah udah balik lagi ke asal yang dimana kayak penuh dengan polusi. Nah, jadi kewajiban kita di sini itu ialah menjaga agar gimana tidak terjadi polusi yang memburuk. Kita kan juga tahu nih kalau misalnya di Kalimantan itu merupakan jantung dunia ya. Jadi di mana? Tapi sekarang ini banyak aja nih orang yang menebang, terus kayak membakar hutan segala macam semau-mau mereka itu untuk yang namanya kepentingan pribadi, tanpa mengetahui dampak negatif apa yang mereka berbuat kalau misalnya mereka melakukan pembakaran, penebangan pohon atau hutan di Indonesia itu. Contoh nih, kalau misalnya tidak ada hutan lindung atau pohon-pohon yang masih berada di sekitar kita tuh kalau misalnya banjir tuh udah parah tuh. Apalagi kita bisa lihat di Jakarta banjir, terus kalau misalnya ada apa-apa kan siapa yang repot. Jadi di sini kita itu sudah mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan kita, dan di mana kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup, pengaturan hak dan kewajiban atas lingkungan hidup disertai adanya ruang bagi masyarakat untuk berpeserta dalam pengelolaan lingkungan hidup. Seperti yang saya bilang tadi, kita tetap harus menjaga lingkungan hidup kita. Ada beberapa prinsip good government yang menjadi dasar bagi pelibatan peran serta masyarakat, yaitu prinsip partisipasi masyarakat. Kita itu harus ikut berpartisipasi walaupun pemerintah yang lebih berperan banyak, tapi kita juga harus ikut berpartisipasi dalam membentuk Indonesia menjadi lingkungan yang baik. Transparansi dan prinsip kesetaraan. Selain itu, dasar bagi perlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah berdasarkan pasal 2 UU nomor 2009 yang mengatur mengenai asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah asas partisipatif. Jadi teman-teman, dimana sekarang ini dengan keadaan yang seperti ini sekarang ini, kita tuh harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Bayangkan kalau misalnya kita nggak menjaga lingkungan kita sekarang ini, generasi mendatang tuh mungkin aja nggak tahu yang namanya pohon itu apa, cuma bisa lihat gambar doang, cuma bisa diceritain doang, tanpa pernah memegang atau pernah melihat bahkan sekalipun. Jadi kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup kita. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga memberikan saya nilai yang good ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.